kan kita bisa ngejual kambing lah istilahnya, lumayan buat bantu-bantu ekonomi. Buah kopi yang kita petik hari ini ataupun tahun ini bukan tanaman yang kita tanam hari kemarin ataupun tahun kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat BMP semuanya. Selamat beristirahat dari keruwetan aktivitas sehari-hari. Kenapa dibilang ruwet? Ya ruwet lek urung mudeng. Mana ya guys ya. Oke teman-teman, kali ini kita ada di kebunnya Mang Sumina. Kita kali ini ingin berbagi cerita, berbagi ataupun mengedukasi diri kami pribadi, khususnya saya sendiri berkunjung ke sini untuk memotivasi diri saya pribadi agar lebih giat lagi dalam bekerja biar tidak budrek uteknya. Nah, oke teman-teman, jangan lupa dukung terus channel Bangkit Menuju Perubahannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Yang belum subscribe, ayo dibantu subscribe agar channel Bangkit Menuju Perubahan ini berkembang dan dapat selalu mengedukasi para petani kopi Indonesia, pada khususnya petani kopi ya, karena kita di sini wilayah BMP ini mayoritas petani kopi semua. Dan jangan lupa juga bunyikan lagi ya, bunyikan lonceng notifikasinya agar dapat pemberitahuan video-video Bangkit Menuju Perubahan terupdate ataupun terbaru. Ya buat teman-teman BMP, selain kita merawat kopi, kita juga bisa istilahnya mengurus wedus lah atau kambing, beternak lah, supaya kohenya itu buat pupuk kopinya kan lumayan guys, nggak terlalu mengandalkan pupuk kimia gitulah. Itu juga buat sampingan lah, buat peceklikan, kalau kata kita mah lumayan peceklikan, kita bisa ngejual kambing lah istilahnya, lumayan buat bantu-bantu ekonomi. Lanjut, aku wes mah bingung aku. Nah, apa sayang ini mana Mas Dede? Nah ini teman-teman ya, ini nanti sampingnya sini bisa ditanamin bibit cabai. Ini manfaatnya kan, pupuknya nanti cabainya bisa bagus, ini juga bagus, banyak manfaatnya kohe kambing itu ya. Ya ini kan kok iso Iki mah polybag tak? oh iki yang polybag kan? Iya. Sing liyane sak kunduli iki. Iki ngopo ora diarit? Iki lho nek bae Mas. Arep di nganu di polybag. Arep di kembangke meneh. Jadi saat itu juga warung nang iki ya. Ya dhewe proteinnya lumayan. Duwe ngono kan. Iki Ora terus begitu. keluru Kadriandra, terus Tajar, terus apa jenenge? Odot. Kemarin arit langsung kayak gini. Nah teman-teman, di sini juga punya Mang Mina ini ada tumpang sarinya, Bang Sarinya pakai indigo vera ini. Vera. Karena Mang Mina ini seorang peternak kambing, ya Mang ya. Nah, seperti ini. 7 ekor. Ada nanas juga.
Ini nggak mengganggu kopi emang ya, kalau masih segini nanti dipangkas. Kita pangkas kan. Ini contohnya ke kebun Mbak Gunting ngarit. Ya, dipangkas ini. Cuman saya nggak berani, ini masih mau dikembangin katanya, belum banyak tuh. Udah berbuah. Nih, udah berbuah. Nanti buahnya ini yang dijambang dan ditanam. Nah, teman-teman, ini suatu contoh buat kita bersama, suatu motivasi buat kita bersama. Tanaman kebunnya Mang Sumina ini kayaknya dari BMP ini kayaknya yang paling ini ya, produktivitasnya lumayan ya, baik dari segi pupuknya, segi bahannya. Pupuknya berapa Mang Mina? Cuma 2 kintal. Tuh 2 kintal dari lahan lebih dari 1 hektar ini ya. Iya. 2 kintal ya, kalau dihitung mungkin dihitung cukup ya, kita bisa dicukupkan karena terbantu sama kohe kambing itu tadi ya teman-teman. Nah, keuntungannya daripada kita merawat kohe kambing lagi, merawat kambing, yang pertama kita dapat memupuk kopi tanpa harus mengeluarkan biaya. Modal kita hanya ngarit, rumput melimpah, di kebun pun bisa ada seperti tadi contohnya, ditanamin apa itu namanya tadi, indigo vera. Nah, turut batas bisa ditanamin odot. Nah, di kebun yang sudah ada nampak godong tajar lah bahasa kerennya, godong Jepang. tajar atau ki hujan kata bahasa Sunda mah. Nah, jadi mupuk gratis dengan kohe kambing, di samping mupuk kopi seperti tadi yang sudah dibilang sama Mas Gino. Jadi kita mupuk kopi sekaligus kita dapat menanam cabai di sampingnya. Nah, kita dapat menanam cabai di sampingnya. Nah, itu dapat menongkrak ketika musim telah usai dan kita kekurangan biaya untuk merawat kebun kopi kita. Kita nanam cabai, kita dapat hasil dari cabai, kita buat belanja. Bisa juga kita sambil merawat ternak kambing, hasil daripada kambingnya kita jual udah besar-besar, bisa buat beli pupuk kopi juga sebagai pelengkap kayak NPK-nya. Jelas kalau pakai kohe kambing itu saya rasa cukup, cuman kurang. Kalau ibaratnya makan itu kenyang tapi masih ada yang mau dimakan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jangan usai dulu ya, kita lihat-lihat kebun dulu Mang Mina ini, biar jadi motivasi, biar besok saya ke kebun semangat lagi. Ini udah males-malesan saya, nunas sudah nggak selesai. Aduh, Nggak ada yang ngewangi katanya. nggak ada yang ngewangin ini. Aduh, ayo guys, jalan-jalan maning guys. Nah teman-teman, kalau kata saya mah pupuk bukan segalanya, tapi tanaman butuh pupuk. Nah, sip. Mantap gitu. Tuh, kayak gitulah kira-kira. Nah teman-teman, jangan terlalu jor-joran melakukan pemupukan. Maksudnya jor-joran itu tanpa perhitungan. Kita sekarang buah kopinya lebat, terus harganya lumayan, terus kita memakai logika dan nafsu dalam merawat kebun kopi. Wah, akhirnya kita beli pupuk, pupuk non subsidi ataupun pupuk subsidi yang banyak, kita tabur. Sekali tabur ibaratnya 1 ton dalam 1 bidang ataupun 5 kintal dalam 1 bidang, 1 hektar kebun kopi. Nah, sementara yang dibutuhkan kopi ini bukan sekali pupuk, setelah itu tidak dipupuk lagi. Yang dibutuhkan kopi ini berkesinambungan terus.
merawatnya pun berkesinambungan, terus apa namanya, pemupukannya pun, makannya pun berkesinambungan. Intinya seperti kita lah, kita juga setiap hari makan. Nah mereka juga mungkin setiap hari makan, cuman kita nggak tahu aja makannya dari mana. Jadi beguyur ya mas, Beguyur jadinya. kalau bahasa kita. Hindari jor-joran pemupukan. Jadi mupuknya pun harus tepat, biarpun sedikit, biarpun ibaratnya dikatakan 1 sendok dalam 1 batang, tapi tepat waktunya, tepat pemupukannya, insya Allah jos guys. Nah oke teman-teman, buah kopi yang kita petik hari ini ataupun tahun ini bukan tanaman yang kita tanam hari kemarin ataupun tahun kemarin. Intinya kita harus konsisten dalam melakukan perawatan kopi tersebut jika setiap tahunnya ingin tetap stabil dan setiap tahunnya ingin tetap berbuah lebat. Nah, mungkin dari awal kita mencari bibit kopi yang unggul, kita tanam, kita rawat, mungkin bisa nyampe setahun 2 tahun. Kalau kita nanam dari biji itu kurang lebih 18 bulan sudah belajar berbuah kalau kita konsisten dalam merawatnya. Tapi kalau kita bahasa Sundanya istilahnya itu ceblur, habis nancep ya udah ditinggal aja kabur, ya kayak mana mau berbuah dia, malahan rumputnya pun tukul, dia nggak jadilah mau berbuah. Nah itu teman-teman, dari tadi sudah panjang lebar kita memotivasi khususnya diri kami sendiri, kelompok kerja BMP ini, mulai dari merawat kopi, mulai dari menanggulangi peceklik ya, peceklik yang panjang. Nah kalau kopi ini kan musiman teman-teman, musiman, dia setahun sekali. Merawatnya pun dari pertama tumbuh sampai dia dipetik berbuah ini waktunya itu 2 tahun kurang lebih. Dari dia tumbuh sampai ngembang itu 1 tahun, dari dia berbunga sampai dia dipetik buahnya itu 1 tahun. Jadi perawatannya yang sangat panjang, butuh berkesinambungan, butuh apa namanya tadi, opo moyo lali aku. Nah, pokoknya butuh konsisten. Nah, jadi kita perlu sampingannya selain merawat ternak, yaitu kambing, bisa juga ayam. Kalau ayamnya banyak boleh, yang penting jadi uang buat bekal kita merawat kebun kita. Nah terus nanam lombok ataupun cabai rawit ya, itu juga buat ekonomi di dapur, bukan lidah buaya, ekonomi. Jadi buat menopang modal kita dalam merawat kebun kita setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya, nyampe musim lagi guys. Nah oke guys, cukup sekian video kita kali ini. Semoga ada ada manfaat ataupun ada hikmah yang bisa diambil dari video kita kali ini. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa tonton terus channel Bangkit Menuju Perobatan. Banyak di situ insya Allah ilmu-ilmu yang dibagikan oleh rekan-rekan Pokja BMP. Nah mudah-mudahan dapat bermanfaat dari awal hingga akhir, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BMP semangat. Nah itu mencuri nggak jadi